MU diklaim mau ambil langkah hukum soal Ronaldo. Qatar mendadak haramkan bir di Piala Dunia. Momen Sergio Aguero satu pesawat dengan fan Brasil ke Qatar. Timnas Argentina dan Uruguay bawa 1,8 ton daging ke Piala Dunia 2022. Piala Dunia 2022 bakal kick off, Messi cedera. Halo football lovers, informasi seputar dunia sepak bola akan segera kami hadirkan spesial untuk Anda. Andres Iniesta sudah lama menepi dari sepak bola Eropa. Sudah 4 tahun sang legenda bermukim di Jepang untuk memperkuat Vissel Kobe. Kendati begitu, bukan berarti dia tidak mengikuti perkembangan sepak bola Eropa. Liga Champions masih menjadi daya tarik legenda Barcelona itu. Dia melihat persaingan musim ini jauh lebih ketat dengan makin matangnya beberapa tim. Namun, ia tetap memfavoritkan Paris Saint-Germain dan juga Manchester City. Melansir dari Football Italia, Manchester City dilaporkan tertarik dengan bintang muda Juventus yang berposisi sebagai gelandang bertahan, Nicolo Rovella. The Citizen adalah salah satu dari banyak klub Eropa yang tertarik dengan Rovella yang kontraknya saat ini di Juventus berjalan hingga 2024 dan saat ini bernilai 12 juta euro. Sejauh ini Manchester City masih dalam tahapan memantau. Cuma Juventus diyakini juga sudah pasang badan. CEO Inter Milan Giuseppe Marotta memperingatkan pemain-pemain yang kontraknya akan habis musim ini. Marotta mengatakan bahwa tidak semua pemain akan mendapatkan perpanjangan kontrak. Seperti diketahui, Inter memiliki banyak pemain yang kontraknya akan habis pada Juni 2023. Sebut saja Milan Skriniar, Stefan de Vrij, Roberto Gagliardini, Edin Dzeko, Danilo D'Ambrosio, Samir Handanovic, dan yang terakhir Alex Cordas. Semakin dekatnya kick-off Piala Dunia 2022 tak membuat sejumlah bar khusus sepak bola di Jerman sumringah. Bar-bar sepak bola itu justru menyuarakan untuk memboikot turnamen Piala Dunia 2022. Mereka juga sepakat melakukan cara tertentu untuk melakukan boikot tersebut. Pemboikotan ini dilakukan sebagai bentuk aspirasi mereka. Juru bicara perwakilan pemilik bar-bar tersebut menyatakan mereka tak senang dengan apa yang terjadi di Qatar, yakni pelanggaran HAM. Dilansir dari Goal, Real Madrid sedang mempertimbangkan untuk mengontrak gelandang Prancis Adrien Rabiot senilai 20 juta euro dari Juventus pada jendela transfer Januari. Laporan di Italia menyebut Adrien Rabiot bisa meninggalkan klub berjuluk si Nyonya Tua itu di jendela transfer Januari dan siap melepasnya di musim dingin. Label harga pemain mungkin tidak menimbulkan masalah bagi Los Blancos, dengan Juventus menuntut sekitar 20 juta euro atau 325 miliar rupiah untuk berpisah dengannya. Keinginan Manchester City untuk mendatangkan Toni Kroos mendapatkan penolakan. Padahal, City bersedia memberikan gaji tinggi hingga 14 juta euro atau 227 miliar rupiah per musimnya. Akan tetapi, saat ini yang ada di pikiran Kroos hanya membela Madrid. Kroos bahkan sebenarnya sangat berharap ada pembaharuan kontrak untuk dirinya. Namun jika tidak ada pun tidak masalah. Daripada berpindah klub setelah kontraknya habis, Kroos memilih untuk pensiun. Legenda Liverpool Steven Gerrard mengaku bahwa dirinya merupakan seorang penggemar berat gelandang tengah Borussia Dortmund, Jude Bellingham. Saya pikir bagi penonton Piala Dunia ada peluang besar untuk menikmati perkumpulan besar pemain dari berbagai negara, kata Gerrard dikutip Liverpool Echo. Sang pemain diklaim memiliki kans besar untuk menjadi pilihan utama Gareth Southgate di lini tengah The Three Lions, mengingat apiknya performa Bellingham bersama Dortmund. Masa depan pelatih timnas Inggris Gareth Southgate dipertanyakan. Tidak sedikit yang meyakini era Southgate akan berakhir setelah gelaran Piala Dunia 2022 nanti. Pochettino mulai digadang-gadang sebagai salah satu calon pengganti Southgate. Apalagi, Pochettino tidak asing dengan beberapa figur pemain penting di skuad Tiga Singa karena pernah sukses mengembangkan Kane dan Eric Dyer di Tottenham Hotspur. Andai Southgate lengser, Pochettino tidak menolak menggantikannya. Eits, kita stop dulu. Buat yang lagi nonton, boleh dong langsung aja like, share, dan subscribe channel Starting 11 News. Yuk langsung aja kita move ke berita berikutnya. Piala Dunia 2022 akan bergulir pada 20 November di Qatar. Sayangnya, untuk turnamen akbar 4 tahunan ini tidak ada nama tip-top Italia yang telah gugur di babak playoff. Mantan kapten timnas Italia dan juga legenda AS Roma, Francesco Totti, menilai absennya Italia terasa ada yang kurang dari turnamen akbar di Qatar kali ini. Totti bahkan mengibaratkan Piala Dunia tanpa Italia dengan datang ke Roma tanpa Colosseum.
Striker Prancis Olivier Giroud bertekad untuk menuntaskan Piala Dunia terakhirnya di Qatar dengan hasil positif. Selain gelar juara, ia ingin melewati rekor gol Thierry Henry bersama Le Blues. Henry saat ini masih menyandang status sebagai pencetak gol terbanyak bagi Prancis setelah menjebol gawang lawan sebanyak 51 kali. Sedangkan Giroud yang sudah mengumpulkan 114 caps berada di posisi kedua dengan torehan 49 gol. Artinya, Giroud butuh 3 gol lagi untuk melewati rekor Henry. Oke, langsung aja kita masuk ke segmen trivia. Di episode kemarin, pertanyaannya, dalam skuad Piala Dunia Spanyol tahun ini, siapa pemain yang merupakan alumni Piala Dunia 2010? Aku cari jawabannya di kolom komentar dari Football Lovers. Ada dari Bendito Suarez. Jawabannya Sergio Busquets. Dia bermain bersama era emas Spanyol bersama Xavi, David Villa, Iniesta, dan Alonso. Salam dari Timor Leste. Wah, jauh banget ya. Makasih banyak ya dukungannya buat teman-teman Football Lovers dari seluruh Indonesia. Jangan lupa juga nih buat subscribe dan dukung terus channel Starting 11 News. Di trivia kali ini, pertanyaannya gampang banget nih. Bermain di klub mana bintang muda Inggris Jude Bellingham sebelum bergabung dengan Borussia Dortmund? Pilihannya ada A. Chelsea, B. Nottingham Forest, C. Persibas Banyumas. Wah, ini lokal banget ya. Yang D, Birmingham City. Tulis jawaban kalian di kolom komentar, siapa tahu jawaban kamu yang bakal aku bacain besoknya. Hasil buruk didapat timnas Belgia ketika kalah melawan timnas Mesir dalam uji coba terakhir jelang Piala Dunia 2022 di Stadion Internasional Jaber Al-Ahmad di Kuwait City, Jumat malam. Dalam pertandingan ini, Mesir berhasil membuka keunggulan pada menit ke-33 lewat gol Mustafa Mohamed usai memanfaatkan blunder pemain Belgia. Mesir langsung menggebrak di awal babak kedua dengan mencetak gol lagi pada menit ke-46 lewat Mahmud Hassan. Belgia kemudian berhasil memperkecil ketertinggalan menjadi 1-2 lewat gol Luis Openda pada menit ke-76 usai meneruskan umpan Carrasco. Skor 2-1 bertahan untuk kemenangan Mesir. Di pertandingan uji coba lain, timnas Serbia mencatat kemenangan telak atas Bahrain dengan skor 5-1. Dusan Tadic bermain apik dengan mencetak 2 gol di pertandingan ini, yakni pada menit ke-8 dan 50. Bomber Juventus Dusan Vlahovic juga ikut menyumbang gol di menit ke-51. Disusul gol dari Filip Juricic di menit ke-87 dan Luka Jovic di menit ke-90. Satu-satunya gol Bahrain lahir dari kaki striker yang sedang merumput bersama Persija Jakarta, yakni Abdullah Yusuf Helal pada menit ke-15. Manchester United menanggapi kecaman keras Cristiano Ronaldo. MU meminta Ronaldo tak kembali ke markas klub di Carrington selepas Piala Dunia 2022. Diprediksi, Cristiano Ronaldo bakal dilepas sebelum kontraknya berakhir pada Juni 2023. MU juga turut bersedia menempuh jalur hukum supaya tidak akan membayar 1 sen pun dari upah sisa Ronaldo. Manchester Merah menggaji ex-Real Madrid dan Juventus itu 500.000 pounds per minggunya. Sempat memberi izin penjualan bir di sekitar Stadion Piala Dunia 2022, tuan rumah Qatar akhirnya merevisinya. Larangan bir di dalam dan sekitar stadion diumumkan 2 hari sebelum Piala Dunia digelar. Badan Sepak Bola Dunia FIFA mengatakan bir tidak akan dijual kepada supporter di sekitar salah satu dari 8 stadion yang digunakan untuk menggelar pertandingan Piala Dunia setelah berdiskusi dengan pihak tuan rumah. Mantan striker timnas Argentina Sergio Aguero mengunggah video di cerita Instagram dan akun Twitternya tentang penerbangan ke Qatar untuk menyemangati Argentina di Piala Dunia 2022. Dia seolah mengalami mimpi buruk karena dikelilingi oleh para penggemar Brasil di pesawat itu. Aguero sendiri terlihat tak berdaya di tengah atmosfer bersemangat yang ditunjukkan fans Brasil, musuh bebuyutan Argentina di berbagai kejuaraan. Mantan penyerang Manchester City ini terlihat hanya bisa menggaruk-garuk kepala. Mantan bek Arsenal, Manchester City, dan Liverpool, Kolo Touré hampir menjadi manajer baru Wigan Athletic. Touré yang saat ini menjadi pelatih tim utama Leicester City telah mengadakan pembicaraan dengan klub Championship dan telah cukup mengesankan pemilik sehingga mereka menawarkan pekerjaan kepadanya. Touré bakal menggantikan Liam Richardson yang dipecat belum lama ini.
Menurut laporan, AS Roma telah mendapatkan rekrutan baru pertama mereka pada tahun 2023. Ola Solbakken terbang minggu depan untuk menyelesaikan transfer gratisnya dari Bodo Glimt. Ia akan menjalani tes medis dan penandatanganan kontrak bersama Roma. Pemain 24 tahun itu saat ini sedang menjalani tugas internasional bersama Norwegia dan akan bermain melawan Finlandia dalam pertandingan persahabatan di Oslo pada hari Minggu. Legenda Manchester United yang kini menjabat sebagai pelatih DC United, Wayne Rooney memilih untuk membalas kecaman yang dilontarkan Cristiano Ronaldo dengan pujian. Sebelumnya, kedua tokoh ini saling sindir. Peraih 5 trofi Ballon d'Or itu sempat menuding Rooney iri dengan karirnya. Kini, alih-alih marah, Rooney yang mempersembahkan 5 trofi Liga Inggris untuk MU menyebut Ronaldo sebagai pemain terbaik dunia bersama Lionel Messi. Ex-bomber timnas Inggris itu juga merasa CR7 harus menerima kenyataan bahwa sudah berada di penghujung karirnya. Tim nasional Argentina dan Uruguay masing-masing membawa sekitar 900 kg daging ke Piala Dunia 2022 di Qatar agar para pemain merasa betah seperti di rumah sendiri. Sekedar diketahui, Argentina dan Uruguay adalah salah satu konsumen daging terbesar di dunia dan menu asado dianggap sebagai salah satu hidangan paling populer di negara tersebut. Asado terbuat dari potongan daging dan sosis yang berbeda dan dimasak di atas panggangan. Pelatih timnas Spanyol Luis Enrique melakukan perubahan pada skuadnya yang terdiri dari 26 pemain untuk Piala Dunia 2022 setelah mendarat di Doha, Qatar. Enrique memanggil bek kiri Barcelona Alejandro Balde untuk menggantikan Jose Luis Gaya yang mengalami cedera pergelangan kaki kanan terkilir. Pengumuman soal cedera Gaya disampaikan sebelum pertandingan persahabatan melawan Yordania di Amman, Spanyol, Kamis 17 November 2022. Menjelang Piala Dunia 2022, pelatih tim nasional Spanyol Luis Enrique menegaskan ambisi timnya untuk menjadi juara turnamen sepak bola terakbar itu. Namun, jika Spanyol gagal menjadi juara, ia rela melihat Argentina yang mengangkat trofi Piala Dunia 2022. Lionel Messi menjadi satu-satunya alasan Luis Enrique memfavoritkan Argentina. Ia menilai tidak adil jika Messi pensiun tanpa gelar juara Piala Dunia. Jelang pesta sepak bola itu digelar, ada kabar tak sedap soal Lionel Messi. Menurut beberapa laporan termasuk Daily Mail, Messi melewatkan latihan bersama skuad pada Jumat 18 November. Tak terlihat Messi dalam sesi latihan timnas Argentina membuat rumor striker Paris Saint-Germain itu mengalami cedera bermunculan. Namun media Argentina, Ole, coba meredam rumor Messi cedera tersebut. Ole menyebutkan Messi tak terlihat karena sedang menjalani sesi gym. Robert Lewandowski yang diunggulkan gagal raih Ballon d'Or 2021 setelah hanya finish kedua di bawah Messi. Kini, keduanya bakal berhadapan langsung di Qatar. Bomber Barcelona dan timnas Polandia itu menegaskan bahwa dirinya tidak memendam kesumat kepada Lionel Messi. Mengapa tidak? Mengapa saya perlu berjabat tangan? Antara saya dan Messi baik-baik saja, tidak ada masalah. Saya tidak punya kesan buruk kepadanya. Itu tidak sama sekali. Fenway Sport Group atau FSG sebagai pemilik klub Liverpool mengkonfirmasi ada beberapa peminat untuk membeli Liverpool. Salah satunya konglomerat asal India Mukesh Ambani yang kini muncul sebagai sosok paling difavoritkan untuk mengakuisisi Liverpool. Bandrol yang dipasang Fenway Sport Group atau FSG tampaknya bukan masalah bagi milioner India itu. FSG diyakini menginginkan sekitar 4 miliar pounds atau 73,2 triliun rupiah untuk melepas Liverpool. Komitmen Sergio Busquets kepada klub selalu sangat kuat, oleh karena itu, mengingat pergantian peristiwa, dia dengan serius mempertimbangkan kemungkinan meninggalkan klub pada bulan Januari. Sang kapten bertanya kepada klub apakah ini solusi untuk masalah tersebut, tapi tidak ada kemungkinan hal itu terjadi. Bagi Xavi, kehadiran Busquets di tim saat ini sudah tidak perlu diragukan lagi. Timnas Indonesia dipastikan akan berkandang di Stadion Patriot Bekasi, Jawa Barat untuk Piala AFF 2022. Kepastian itu disampaikan secara langsung oleh anggota Komite Eksekutif atau Exco PSSI, Endri Erawan, saat ditemui di kantor Kementerian Pemuda dan Olahraga atau Kemenpora Senayan, Jakarta Pusat, Jumat 18 November. Sebelumnya PSSI kesulitan untuk mencari kandang Timnas Indonesia di AFF 2022. Pasalnya, Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan tidak bisa digunakan. Hal itu karena Stadion Utama GBK masih tahap renovasi jelang tampil di Piala Dunia U20 2023 pada 20 Mei sampai 11 Juni 2023.
Saatnya bacain komentar dari Football Lovers. Aku bakal scroll dulu dan cari siapa yang paling menarik. Wah, ini ada dari Julianto. Ini tulisannya caps lock, jadi aku langsung pengen baca ini. Sudah sering dengar kalau membahas siapa yang akan juara di pagelaran akbar Piala Dunia 2022. Coba bahas atau review siapa tim kuda hitam yang akan bisa survive di knockout group. Wah, rasanya kalau kita bahas siapa kuda hitam yang ada di Piala Dunia 2022 ini bakal panjang lebar ya kalau di Starting 11 News ya. Makanya buat teman-teman atau football lovers di rumah, kalau pingin dapetin informasi seputar dunia sepak bola yang lebih lengkap lagi, lebih mendalam lagi, kalian bisa cek nih di Starting 11 atau di Starting 11 Story. Karena di sana udah banyak banget informasi seputar dunia sepak bola yang pastinya udah dirangkum, udah disaring dengan riset pastinya oleh para penulis-penulis kita. Nextnya aku bakal bacain lagi komentar dari, kita scroll ke atas ya. Kita cari-cari dulu nih. Oke, ini ada dari Muhammad Firman. Ini aku tertarik pengen baca komentarnya karena dari sekian banyak komentar ini banyak banget yang bahas soal Piala Dunia. Tapi ini dari Muhammad Firman, komentarnya, sebagai seorang supporter timnas Indonesia, aku cuma mau bilang selamat untuk Sandy Walsh dan juga Jordi Amat karena mereka berdua sudah resmi jadi WNI. Semoga mereka bisa langsung beradaptasi dengan cepat dengan timnas Indonesia dan bisa langsung memberikan kontribusi positif untuk timnas Indonesia untuk kedepannya nanti. Amin. Aku setuju sih sama komentarnya dari Muhammad Firman ini karena tapi harus diperhatikan juga ya, jangan cuma menambah talenta-talentanya aja, tapi juga harus dibarengi nih dengan perbaikan atau perkembangan dari manajemen yang ada di tubuh PSSI, karena sayang banget kalau misalkan kita sia-siakan lagi talenta-talenta muda, bakat-bakat muda dan juga perjuangan timnas Indonesia. Itulah informasi seputar dunia sepak bola spesial dari Starting 11 News. Screenshot tayangan ini, posting di sosial media kalian dan tag Starting 11 Network. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. See ya!